Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Prayoga. Saya dari kelompok Web Programming 1 dengan judul proyek Superman 3D Modeling. Kami di sini beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Rizky Prayoga, yang kedua ada Ilham Maulana, yang ketiga ada Abdul Asmi, yang keempat ada Yolanda Nur Aprilia, yang kelima ada Nurwanda Putri. Untuk latar belakang dari proyek kami, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang penjelasan website atau situs web. Situs web adalah sekumpulan halaman yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, berkelompok, ataupun organisasi. Dan pembahasan kali ini kami akan membahas tentang pembuatan web statis dengan menerapkan responsive layout. Responsive web design atau desain web responsif adalah sebuah teknik atau metode bagi para web designer untuk membuat suatu layout website yang dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar pengguna. Contohnya adalah kita membuat website, jika dilihat dengan perangkat berbeda itu akan maksimal hasilnya. Dikarenakan desain 3D modeling saat ini sangat banyak digunakan oleh para desainer atau kreator untuk membuat karya dalam bentuk film, animasi, objek 3D modeling, dan lain-lain. Maka dari itu kami tertarik untuk membuat website yang berisikan atau menampilkan informasi tentang 3D modeling. Dan ini juga dapat dijadikan referensi bagi mereka yang baru ingin terjun atau baru memulai di dunia desain, khususnya desain 3D modeling. Nama saya Nurwanda Putri. Saya akan menjelaskan tujuan pembuatan website ini. Di antaranya adalah sebagai satu, referensi atau sebagai inspirasi bagi para pengunjung yang sedang mencari suatu ide atau konsep. 2. Memudahkan mereka yang sedang mencari informasi seputar desain 3D modeling. 3. Membantu. Untuk membantu bagi mereka yang ingin belajar membuat desain 3D modeling. 4. Sharing. Untuk memperluas dan menambah wawasan serta sharing kepada orang lain. Nama saya Yolanda Nur Aprilia. Saya akan menjelaskan komponen website. Di sini komponen yang digunakan terdiri dari HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah website. Selanjutnya ada CSS atau yang Cascading Style Sheet, merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Dan yang terakhir ada Bootstrap. Kami di sini menggunakan bantuan framework dan Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Selanjutnya, menu indeks akan dijelaskan oleh Asmi. Nama saya Abdul Asmi Maulana. Saya ingin menjelaskan tentang menu indeks. Pada bagian indeks atau tampilan bagian depan, di sini masih menggunakan atribut standar, yaitu diantaranya adalah div, li, p, dan lain-lain. Fungsi text div untuk mendefinisikan ID atau class dari CSS. Fungsi div pada HTML lainnya yang sering digunakan oleh para programmer adalah untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lain. Fungsi tagli pada HTML adalah untuk menampilkan item pada unordered dan ordered list. Halo, saya Ilham Maulana Sidik. Saya di sini ingin menjelaskan menu project dan menu komponen. Pada bagian project ini digunakan untuk menampilkan gambar atau project yang pernah dibuat sebelumnya. Untuk menampilkan gambar pada menu project ini adalah dengan menggunakan atribut image source. Fungsi tag image digunakan untuk menampilkan gambar ke dalam halaman web. Selanjutnya menu komponen. Pada bagian komponen ini menampilkan bagian informasi software yang digunakan untuk mendesain 3D modeling. Di sini digunakan atribut untuk memanggil lirik yang dicantumkan di atribut tersebut dengan menuliskan kode li arhab, yaitu li
digunakan untuk mendefinisikan sebuah item pada list. Tag link herb sendiri digunakan untuk mengarahkan atau mengalihkan link ke tujuan yang diletakkan di bagian value. Nah, berikut ini adalah tampilan website jika dilihat dari browser. Untuk tampilan asli atau tampilan realnya, kita akan lihat ke slide sebelah. Let's go. Nah, untuk tampilan layout websitenya seperti ini. Di sini ada 3 menu, yaitu menu home, menu project, dan menu software. Untuk di menu home, di sini pertama ada bagian about us, yaitu menampilkan tentang website ini, apa sih yang di share di dalam website ini, kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini kita punya bagian contoh project. Pada bagian home menampilkan beberapa project yang pernah dibuat. Lalu di bagian bawahnya lagi ada bagian kontak. Di sini ada bagian kontak digunakan untuk para pengunjung yang ingin melakukan request ataupun protes. Lalu selanjutnya ada menu project. Di sini menampilkan beberapa project yang pernah dibuat oleh 3D modeling. Maksudnya Superman 3D modeling. Di sini ada penjelasan juga sedikit. Di sini ada 3 contoh project yang sudah dibuat, yaitu pertama ada motor, project 3D modeling motor. Lalu yang kedua ada bagian mesin di bagian more. Lanjut kita ke bagian software. Nah, di bagian software ini menampilkan tentang 3D modeling. Apa sih penjelasan 3D modeling itu? Di sini dicantumkan. Lalu ada beberapa link-link yang akan menuju ke website tertentu jika diklik link tersebut. Di sini diantaranya ada link dari website blender.org, Autodesk 3ds Max, lalu AutoCAD, dan terakhir Z Modeler. Di bawahnya pun dicantumkan beberapa logo-logo dari software tersebut agar para pengguna tahu bagaimana logo-logo 3D modeling tersebut atau software pembuat 3D modeling tersebut. Untuk bagian bawahnya lagi, di sini menyediakan 3 tombol yang jika diklik satu, misalkan kita klik Facebook, dia akan mengarah ke laman Facebook. Jika kita ingin menggunakan akun kita sendiri, caranya gampang. Hanya menyisipkan link yang terdapat di bagian bar, kita copy, lalu kita cantumkan pada bagian href di dalam codingan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.